Ketiga tuan itu kembali bermasalah. Tuan Zifu, tolong cepatlah. Paman Jiang, jangan ikut campur kalau sudah tua. Jade, jangan terlalu sombong saat masih muda. Aku yang paling lama mengabdi pada ketua aula. Ketua aula hilang selama 3 tahun. Tak pantas kau bicara soal kualifikasi sekarang. Lagi pula, selama kepalamu tidak copot, aku bisa menyembuhkannya. Cukup? Kenapa kau bicara omong kosong? Hari ini, 3 tuan kita berebut tahta Jiuxia. Siapa yang mati tergantung kemampuan kita. Ayo. Khazar. Hei, bertarunglah. Bisakah kau pindah ke tempat lain? Aku terganggu saat menyapu lantai. Siapa kau? Tukang sapu perpisahan? Bah, Mulutmu kasar sekali. Tenda 50. aku anggap kau santapan pembuka. Kau sapu aku, atau aku yang sapu kau? Aku akan memeriksa. Kau masih mau berdiri? Juga, tak mudah meraih ponsel saat terbaring. Tak ada orang di dunia ini yang jarang perak-berakinku. Siapa kau? Gio, apa kau tak terpikir bisa dengan mudah mengalahkan kaisar bawah tanah? Li Wangkong Wu dan Ko, sans Ransusi Medikiadatara. Siapa lagi kalau bukan tuan itu? Maksudmu? Itu mustahil. Bukankah tuan aula menghilang 3 tahun lalu? Lagi pula, dia menghilang 3 tahun untuk menyapu jalanan. Apa masalahnya jika aku menyapu jalanan? Tuanola. Penguasa aula. Zifu, bukankah sudah kubilang awasi mereka? Kenapa aku menghilang 3 tahun? Mereka sudah tidak tahan lagi. Kemampuan bawahan kurang, siap menerima hukuman. Sudahlah, lupakan saja. Bukan sepenuhnya salahmu. Kemampuan ketiga tuan hanya di bawahku. Halo, istriku. Ada apa? Kudengar dia menghilang 3 tahun karena wanita. Tak kusangka itu benar. Ye Yunzhou, kita bercerai saja. Oh, pemilik rumah, ada kabar dari ketua. Cepat, siapkan mobilnya. Zixin. Jangan mencarinya. Zixin, dia tidak di sini. Bu, Zixin bilang dia mau menceraikanku. Masalah ini. Jangan panggil aku Ibu Ye Yunzhou. Mulai hari ini, keluarga Tan kami tidak ada urusannya denganmu. Beri aku alasan. Alasan apa untukmu? Dulu, keluarga Tan kami memang terpuruk. Tapi sekarang keluarga Tan kami, keluarga lini pertama yang bersaing ketat dengan keluarga Bai. Mengapa kau tinggal di Ikelu Aga Tan kami? Mengapa kau ipaku? Zixin menghidupkan kembali keluarga Tan sendirian. Penampilan dan bakatnya terbaik di Jiangcheng. Lihat diri. Kau hanyalah tukang sapu. Apa kau punya malu? Hanya karena hal-hal sepele ini. Bu, saat Zixin dan aku menikah, ibu sendiri yang bilang, jangan minta kami kaya. Asalkan aman saja. Tapi sekarang Tidak. Kutemukan kau tidak hanya tidak menjanjikan. Kau zanggat kekanak-kanakan. Siapa yang tidak ingin kaya? Kami tidak punya pilihan. Sekarang kau bisa pergi. ternyata kalian sama saja. Ziheng, jangan bicara omong kosong dengannya. Berkemaslah. Tanda tangani surat cerai. Kau boleh pergi. Kemasi tasmu, tanda tangani surat cerai. Kamu bisa pergi. Aku bicara padamu, letakkan perjanjian cerai. Beraninya kau menatapku. Bayarkan Zixin menemiku. Zixin sekarang presiden grup Tan, puluhan juta per menit. Dia tak punya waktu untukmu, si rendahan. Kalau begitu, aku akan menanggungnya di sini. Yi Yunzu,
Keluarga Tan sudah cukup sopan padamu 3 tahun ini. Kau malah bertingkah kurang ajar di sini. Kalau begitu jangan salahkan kami. Kau salah paham soal sopan santun? Lagi. Kalian yang kurang ajar, kan? Ye Yunzu, aku peringatkan kau, 1 kali terakhir, tanda tangani surat cerai. Pergi dari sini, kalau tidak, aku akan menginjak wajahmu. Tan Ziheng, aku peringatkan kau, sentuh aku lagi. Jangan salahkan aku jika kasar. Beraninya binatang buas ini mengancamku. Yi Yunzhou, apa yang kau lakukan? Lepaskan. Sudah kuperingatkan dia. Ye Yunzu, lepaskan. Beraninya kau memukulku? Memikulku? Justru kau yang memukul. Aduh, Yi Yunzhou, lepaskan. Lepaskan. Ye Yunzhou, apa yang kau lakukan? Lepaskan, Ye Yunzu, apa yang kau lakukan? Ye Yunzu, apa yang kau lakukan? Kakak, aku senang kau datang. Atau aku akan mati di sini. Apa-apaan ini semua? Tanyakan saja pada mereka berdua. Zixen, Kami hanya memintanya menandatangani surat cerai. Dia benar-benar melakukannya. Lihat, dia memukuli saudara. Kau sangat baik. Kakak, Yi Yunzhou, kau kasar pada keluargaku. Apa lagi yang perlu kau perdebatkan? Tan Zixen. Kau tidak pandang bulu. Tidakkah kau mau mendengarkan penjelasanku? Dan di tengah malam, ada apa dirimu dengan pria asing? Kau hanyalah petugas kebersihan. Wajar jika kau tidak mengenalnya. Dia dari keluarga terpandang di Jiangcheng. Tuan Bai dari keluarga Bai. Berapa miliar kekayaannya? Bagaimana kelasmu bisa mengaguminya? Jadi, kalian berdua? Benar, kami baru saja pulang kencan. Bagus, bagus sekali. Yunzhou, aku sudah memikirkannya lama. Selama bertahun-tahun, kau tak pernah berpaya maju. Puas dengan apa adanya. Kau tahu apa kata orang tentangku? Mereka bilang suamiku sampah jalanan. Kita sudah dari 2 dunia berbeda. Tan Zixin. Kau tahu keluarga Tan Bangkit kembali belakangan ini. Apa karena sesuatu? Itu karena aku dibaliknya. Tan Paku. Baiklah, kau hanya mau uang? Kartu ini punya 5 juta. Cukup untuk sisa hidupmu. Aku sama sekali tak peduli uang ini. Aku tak peduli uang ini sama sekali. Kak, tukang sapu itu bilang uangnya kurang. Kau sengaja piraku tampar kau ya? Yi Yunzhou, apa yang kau inginkan? Aku tanya untuk terakhir kalinya. Apa kau benar-benar mau bercerai? Benar. Kukira, aku temukan hubungan yang tulus dan indah. Tapi tak kusangka kalah oleh uang kotor di akhir. Tan Zixen, semoga kau tak menyesal. Tu as nipu. Yi Yunzhou, kan? Aku mau tanya, modal apa yang kau punya buat Zixin menyesal? Coperna. Ce pantasnia a dia 100 000 tacs coberican. Selama aku mau, aku bisa kirim kapan saja. Hanya saja menurutku, barang mahal tak sepenting hadiah tulus dari hati. Seperti ini. Oke. Orang miskin biasa bilang begitu. Zixin, ini hadiah yang kusiapkan untukmu, senilai 50 juta. Namanya Yao Cui. 10 rue Dunia. Hanya satu-satunya. Memang Tuan Bai. Hanya kau bisa bagi harta semewah ini. Hai, Zixin. Cepat, apa yang kau tunggu? terima kasih, Tuan Bai. H. Yanak. Kolia a dia Selevelini. Tak akan kau dapat meski menyapu 8 turunan. Kenapa kau tertawa? Aku menertawakanmu, itu palsu. Kenapa kamu tertawa? Aku menertawaimu, itu palsu. Maaf. Karena itu asli bersamaku. Asli. Oke. Yi Yunzhou, aku tahu kamu dengan later belakang keluarga Tuan Muda Bai. Tapi kamu juga tidak bisa. Aku tidak peduli latar belakang keluarganya. Ye Yunzhou, apa kamu baik-baik saja? Aduh, sepertinya bukan masalah besar. Kamu tidak gila, kan? Oh, Tuan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku akan carikanmu psikiater terbaik. Dijamin menyembuhkan penyakitmu. Ye Yunzu, jika kamu punya latar belakang keluarga Tuan Muda Bai. Apakah keluarga kita masih mengandalkan Zixin untuk bangkit? Aku tidak sadar kamu suka berpura-pura. Bu, biarkan saja dia berpura-pura. Dia menceraikan kakakku. Apakah itu mengembalikan martabat? Sekelompok katak dalam sumur. Ya. Kami memang begitu. Kamu yang nomor 1. Oh, kamu masih ketua Aula Jiuxia, kan? Ini satu-satunya hal yang kamu katakan benar malam ini.
Tentang fakta bahwa aku ketua Aula Jiusia. Ah, Ye Yunzhou, aku tidak mau dengar omong kosongmu lagi. Tolong segera tanda tangani perceraian. Hei, kenapa buru-buru? Zixin, Bukankah kamu barusan bilang Yao Cui asli bersamamu? Keluarkan. Dalam 5 menit, bawa Yao Cui padaku. Ya, Bawa Yao Cui padaku dalam 5 menit. Kamu pikir kamu siapa? Mari kita main selama 5 menit. Shui Zieng. 5 menit. Hanya 5 menit. Aku ingin melihatnya. Trik apa yang bisa dimainkan anjing gelandangan ini? Ilan. Tinggal 1 menit. Mengapa tidak ada gerakan sama sekali? Kenapa kau terburu-buru? Apa kau takut? Takut? Kau tahu, Ya Cui itu. Ya Cui di koleksi Tuan Muda Bai dari lelang pedagang aneh, Jiangbo. Strange Shang Jiangbo adalah salah satu dari 3 penguasa Kyushu. Peringkatnya hanya di bawah pemimpin Aula. Semua yang ia jual palsu. Kalau tidak, bagaimana ia bisa untung? Beraninya kau. Beraninya kau mempertanyakan 3 tuan. 3 tuan yang kau hormat berlutut di depanku 2 jam lalu. Y Yanzhou. Ada harga un tu kepura-puraan. Dalam 1 menit. Jika aku tak melihat Ya Cui asli yang kau bilang, aku akan mematahkan kaki. Apa? Ya Cui hilang? Apa kau mempermainkan kami di sini? Dia di sini untuk mengatur sandiwara. Kemarila. Diam. Akhirnya kutemukan kau. Yunzhou, Ngapain kamu di sini? kenapa aku tidak boleh di sini? Kalau kau bilang hilang, kau akan hilang. Aku sudah lama mencari. Ternyata Yao Cui bersamamu. Baik, bagus. Ini akan jadi maharku. Hei, kau bilang akan menikahiku. Kau tidak akan mengingkarikan? Kalian berdua mengobrol tanpa henti, seolah aku tidak ada. Aduh, kau masih punya sedikit kecantikan, bukan? Pergi sana. Perji. Kota Usiapa Ayaku. Keluarga Terkemuka Jiangsheng. Kepala keluarga Bai. Ayaku. Kilyargabai. Bae. Hei, berikan aku saham keluarga Bai segera. Turan 50%, segera. Y Yanzhou. Akusuka wanita itu. Gadis cantik, kenapa tidak ikut denganku? Kekayaan dan kemakmuran takkan lepas dari... Kurang ajar. Telepak. Tuan Bai. Daza Pekundang. Kau bisa cari wanita lain di luar. Kau malah masuk rumah bawa banyak orang. Kau tahu siapa kami? Kami keluarga Tan Terkemuka. Menyebalkan, beri tepuk tangan. Yi Yunzhou APA maksudmu? Kau bawa selingkuhanmu mengintimidasi keluargaku. Keterlaluan. Semua ini tak ada urusannya dengan Kak Yunzhou. Ini semua niatku sendiri. Jika berani memprovokasi Diana, menyentuh titik sensitifku. Tepuk tangan dan panggil orang. Ya, kebetulan. Aku juga bisa. Bagaimana dengan orang-orang? Tidak baik, Tuan Bai. Ratusan orang terbunuh di luar. Selusin saudara keluarga Bai tewas. Itu kau. Sial, siapa yang kau provokasi? Harga saham Baijia kita kini anjlok 50%. Siapa kau? Bros itu. Bros itu. Bros milik Kin Yuhua. APA, keluarga King Yuhua pemegang nadi ekonomi Jiangsheng? Tidak mungkin. Bagaimana bisa keluarga bangsawan seperti itu di sini? Begitu. Y Yanzhou. Kenapa kau begitu tak jantar? Ternyata kau berusaha masuk rumah, jadi simpanan. Aku kagum. Kita atau janji nanti? Sudah kubilang dia tak peduli 5 juta. Jika aku bertamu ke rumah Qin Yuhua, jangan bilang 5 juta. 50 Juta Pantak Kuanggap. Zixin, lihat. Aku sudah benar semua. Pria seperti dia tanpa keahlian. 9 dari 10 kali dia naik dari samping.
Kau bisa putuskan hubungan dengannya segera. Jangan jadi bahan tertawaan seantero kota. Ye Yunzhou, aku tak menyangka kau orang seperti itu. Aku benar-benar menyesal tak dengar nasihat ibu dan menceraikanmu lebih cepat. Sekelompok orang tegas. Apa kau tahu siapa yang berdiri di depanmu? Dia adalah. Baiklah, Kakap Sandawara malam ini. Tan Zixin, kau bisa percaya perkataan mereka begitu saja. Lalu perkataan, apakah begitu tak berarti di hatimu? Fakta ada di depan mata. Apa lagi yang perlu kau perdebatkan? Oak. Aku tahu, mulai sekarang. Tak ada lagi hubungan antara kau dan aku. Semoga kau tak menyesal. Hei. Apa yang kamu lakukan? Kembali ke rumah Hua untuk menikah? Oh, kamu tidak menceraikannya karena wanita itu? Apakah kamu tidak bahagia? Hei, Kubelang, dia tidak secantik aku, tidak sebaik aku, apalagi keluarganya. Berhenti bicara. Intinya dia belum percaya pada aku. Belum pernah melihat yang sebodoh ini. Diam. Aku tidak mau mengatakannya lagi. Baiklah, jangan marah, aku tidak akan mengatakannya. Dasar bocah, berani marahi kepala keluarga? Hei, sudah. Mereka tidak tahu siapa diri, hanya mencoba melindungiku. Kamu baik-baik saja? Meskipun Tuan Hua baik padaku. Tapi bukan berarti kamu bisa senaknya. Hei, tapi aku menyukaimu saja. Aku mencintaimu sejak pertama bertemu. Tuan Aula. Zifu, aku ingin menaklukkan langit lagi. Jika Tuan Aula kembali, Zhu Xiao kembali. Jika Tuan Aula kembali, Zhu Xiao kembali. Tuan Bai. Begini loh. Apa maksudmu? Kau tahu ketua balai kembali ke Jiuxia, kan? Yang kau tak, mana mungkin aku tak tahu? Keluarga Tan kami sekarang adalah grup yang sangat besar. Dipimpin kakakku, seorang wanita. Apa yang bisa dicapai wanita? Oke, Jadi, aku hanya ingin kau membawaku bertemu ketua balai. Biarkan aku berbicara atas nama Tan. Oh, astaga. Uang keluarga Bai MU tidak jadi masalah bagiku. Apa yang kuinginkan? Seharusnya tahu. Itu tidak bagus. Kau akan mengambil kekuasaan kakak. Bagaimana kekuasaan itu bisa jatuh ke tangan kakakmu begitu ragu-ragu? Orang yang melakukan hal besar harus tegas. Oke, aku mengerti. Ketua Balai, kami menerima kabar. Bai Jingyuan Tan Ziheng menerjatkan Tan Zixin. Sekarang Tan Zixin dibawa ke KTV. Perlu bantuan kami? Aku tidak ada urusan lagi dengannya. Kedepannya, dia tak perlu merekrut orang untuknya. Bawa kembali orang-orangmu. Baik, dan saya di sini untuk melapor. Dikatakan dia menemukan barangmu yang hilang. Aku kehilangan. Marie, Vixen, Tudukla. Kak, kamu di sini. Tuan Bai, sepertinya hubungan kita belum sampai sana. Tanganmu. Lihat aku. Duduklah. Tuan Muda Bai, kapan ketua aula akan tiba? Kau tahu? Ketua aula itu yang terunggul Sekyushu. Dia sangat sibuk. Biasanya sulit membuat janji. Kita harus menunggu. Tapi ketua identitasnya yang hebat. Bagaimana mungkin dia bertemu di KTV? Kak. Lagi pula, Tuan Muda Bai dari Kelu Aga Terkemuka. Apa yang dia katakan bukan sekadar omong kosong. Jangan khawatir. Zixin, kata-kataku selalu pas. Kita hanya perlu menunggu. Baiklah, bagaimana kalau kita bermain sebentar? Begini, aku tidak banyak Kak, Tuan Muda Bai perlu banyak usaha. Temani saja Tuan Bai. Baiklah. Ayo, mari kita pergi bersama.
Aku tidak bisa minum itu. Aku ke toilet dulu. Ziksa, Ziksa. Tuan Bai. Sudah beres? Kalian berdua, bawa seseorang ke hotel. Anda adalah orangnya Tuan Bai. Nonatan, kami diperintahkan Tuan Bai untuk melindungi Anda. Ada APA? Tuan Bai jeli sekali. Lahakikinya bakang ini. Dada ini. Mari kita nikmati sebelum bertugas. Itu tidak baik jika Tuan Bai tahu. Kamu tak bilang, aku tak bilang. Siapa yang akan tahu? Kenapa ragu? Identitas kita. Kapan lagi bisa menikmati wanita secantik ini? Oh. Tunggu aku. Zixen, Zixen. Yi Yunzhou, Yi Yunzhou. Yi Yunzhou, Yi Yunzhou. Lepaskan Zifin untukku. Berani sekali kau. Berani merampok di depan Tuan Muda Bai? Kau tak ingin hidup lagi, ya? Kupikir kau yang ingin merampok kan? Pria manapun rela berbuat apa saja demi tubuh Zixin. Saudari yang mengkhianati diri demi kekuasaan. Benarkah begitu? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa yang masih kalian lakukan? Cepat tangkap dia untuk... Tuan Bai, saya tidak bisa mengalahkannya. C'est au rampé n'y a plus Jalanan. Apa yang kau takutkan? Tapi Tidak berguna. Terlalu lancang. Sakit. Sekarang aku akan memotong tanganmu demi Zixin. Maaf, maaf. Tuan Ye. Tuan Ye. Terlambat. Ye Yunzhou. Apa yang kau lakukan pada kakakku? Yi Yunzhou, apa yang kau lakukan pada saudaraku? Kakak. Dia hampir mematahkan tanganku. Apa-apaan ini? Kakakmu mencoba merebut kekuasaan, bekerja sama dengan pria bermarga Bai ini untuk menyakitimu, dan syarat pria bermarga Bai adalah dirimu. Zixin, jangan dengarkan omong kosongnya. Jelas dia mengirimku untuk melindungimu. Semuanya dirobohkan. Lalu dia mencoba membawamu pergi dengan paksa. Jika bukan karena aku dan kakakmu bertarung mati-matian, kau sudah... Ya, kakak. Mana mungkin aku mau merebut kekuasaan? Ziluru Jiangcheng. Siapa tak tahu kau bangkitkan keluarga Tan? Kupikir binatang ini yang ingin menidurimu. Lalu merasa dendam. Maka dia datang untuk merampok orang. Memutarbalikkan fakta, kau masih mau dipukuli. Yi Yunzhou, apa maumu? Zixin, kenapa tak dengarkan penjelasanku? Ziheng adalah saudaraku. Mana mungkin dia menyakitiku? Kau ingin aku mempercayaimu? Tunjukkan saja buktinya. Bukti. Sebagai penguasa istana Jiuxia, kata-kataku adalah buktinya. Putus asa. Sudah waktunya untuk ini. Kau masih saja bicara ngelantur. Aku benar-benar putus asa. Seharusnya aku tidak datang menyelamatkanmu. Siapa yang butuh bantuanmu? Yi Yunzhou, Ziheng adalah saudaraku. Tumbuh besar bersama. Bagaimana mungkin dia menyakitiku? Zixin. Dan kau tahu apa? Hari manusia paling mudah berubah. Kenapa kau tidak mengerti? Aku tidak ada urusan denganmu. Aku akan panggil bagian keamanan sekarang. Kirim kamu masuk. Ada apa? Kami menerima panggilan. Ada perkelahian. Kau datang tepat waktu. Mantan suamiku mencoba memperkosaku. Dan dia hampir mematahkan tangan saudaraku. Tolong kirim dia masuk. Oh. Aduh, bukankah ini Tuan Muda Bai? Ya, saya. Digigit anjing gila ini. Jikako Bantu aku Sambukan Anjing Gila ini. Keuntungannya pasti untuk... Apa yang harus kau jelaskan? Bicaralah pada kami saat masuk. Aku bisa ikut denganmu. Tapi aku punya nasihat. Jangan menyesal. Hahaha. Anak ini gila. Ayo pergi. Benar. Ini untukmu.
Sel ini tidak bertahan lama, kan? Kamu tahu banyak? Nah, sepertinya tidak kurang. Ini adalah ruang siksaan, khusus untuk menyiksa tahanan sepertimu. Begitu, karena dulu aku sering memenjarakan tahanan Jepang. Tampaknya benar-benar sama seperti kata Tuan Muda Bai. Kenapa kamu suka sekali berpura-pura? Biar kami katakan dengan jelas, cepatlah mengaku bersalah. Kalau tidak, kamu akan merasa lebih baik. Lalu kalau aku tidak? Kalau begitu, siap-siap dialiri listrik. Guru. Tidak rusak. Kamu mau uji aku? Maaf, Kak. Aku tak menyangka ini tak berguna baginya. Aku sarankan kamu cepat lepaskan aku. Masih belum terlambat. Aku tak percaya kamu tahan peluk. Boleh coba. Berani sekali kalian mau menutup? Apa kamu tidak mau hidup lagi? Kenapa dia lagi? Siapa yang datang? Ini Biro Keamanan. Jangan macam-macam. Saya kepala keluarga Kim Yuhua. Apa harus tunduk pada Biro Keamananmu? Kepala keluarga Kim Yuhua. Kakak, dia itu Hua Si Jin. Bukankah sampah ini menantu gemuk keluarga Tang? Belum pernah dengar hubungannya dengan keluarga Kim Yuhua. Apa kita kena masalah besar? Takut amat. Kepala adalah pamanku. Latar belakangnya tak kalah dari keluarga Kim Yuhua, ibu Presiden Hua. Saya tidak peduli apa urusan pria ini dengan Anda. Biro keamanan kami tak aturan. Tolong jangan berhenti. Bagaimana jika saya ingin menghentikannya? Berikan padaku. Ibu Presiden Hua. Sungguh agung. Direktur. Anda tidak tahu saya kapten pengawal Istana Jiu? Bisakah saya menekan martabat Anda? Bagaimana dengan keluarga Hua yang berusia 200 tahun? Direktur kami dulu kapten penjaga aula Jiusia, menerima restu kepala aula dari dekat. Saya sarankan Anda tunjukkan hormat. Apa yang Anda gonggongkan? Anda. Tuan Hua, ada apa dengan saya? Tak perlu mengejar anak buahku. Saya di sini untuk Anda. Untuk apa Anda menggonggong? Presiden Hua. Anda pasti dengar pengalaman saya. Tahu artinya itu? Artinya kepala aula lindungi saya. Jika kepala aula datang, jangan bilang itu Anda. Bahkan keluargamu akan musnah. Kukira kau tidak protektif. Aku tak pernah bilang begitu. Lalu apa maksudnya? Orang dari Istana Jiusia. Mereka suka pamer kuasa atas namaku. Apa maksudmu? Pamer apa? Sebagai anjing, tak ingat tuanmu sendiri? Tuan. Meski kau hanya kapten penjaga, kau tak pernah lihat wajah asli kepala aula? Ketua aula. Saya bingung. Saya pantas mati. Saya tidak tahu Anda ketua aula. Sungguh saya tak tahu itu Anda, ketua aula. Paman, apa Anda salah orang? Bagaimana mungkin menantu tak berguna jadi orang hebat? Saya sudah cek sebelum masuk. Dia orang tanpa dokumen. 3 tahun lalu jadi petugas kebersihan di Jalan Jinhuan. Hanya menantu yang menyapu jalan. Penyapu jalan apa? Penyapu jalan apa? Penyapu jalan apa? Kalian berdua pecundang. Diam. Lagi pula, kutusuk mulutmu dengan pisau. Lalu kau masih bila melepaskannya untukku. Kunci. Ketua aula. Sungguh saya tak tahu itu Anda. Lupakan saja. Kau seharusnya tidak ungkap identitas saya. Saya tak sengaja menyamar jadi makang palsu. Saya hanya berpura-pura. Saya tidak bermaksud begitu, ketua aula. Ketua aula. Tuan Istana Jiusia. Jangan berlutut. Ketua aula. Kami tidak tahu, kami ingin tahu siapa Anda, dan Anda tak berani menantang kami. Tidak mengenal orang penting. Saya terkutuk. Saya tidak mengenal orang penting. Saya terkutuk. Penyalahgunaan kekuasaan, menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Patut dibunuh. Saya pantas mati. Saya pantas mati. Kubur saja. Paman. Ketua aula, dia keponakanku. Bisakah Anda? Apa? Anda ingin menggantikannya? Kemarilah. Beri makan anjingku binatang itu.
Apa yang terjadi hari ini? Jangan katakan. Ya, saya janji dengan sumpah militer. Apa? Kau benar-benar membiarkan Y Yinzu pergi? Tidak. Direktur Zhang. Bukankah kau dulu anggota istana Jiuxia? Kenapa kau tidak bisa mengatasinya? Aku tidak bisa berkata lebih. Demi ayahmu, biar ku beri kau nasihat. Jangan macam-macam dengan Ye Yunzu. Tuan Bai, Tenangla. Seba apa Keluarganya? Keluarga. Bahkan Biro Keamanan tak berani menyentuhnya. Biro Keamanan tak bisa membantu. Bisakah kita cari di tempat lain? Keluarga Qian, Setara Keluarga Hua, dua keluarga besar. Kau pikir aku bodoh? Keluarga super semacam itu. Apa pantasku untuk bisa berhubungan? Tuan Bai, kau tidak tahu ini. 2 hari lagi pesta ulang tahun Tuan Qian Keluarga Qian. Saat itu, petinggi keluarga Hua akan muncul kembali, tak bisa menahannya. Yunzhou. Ye Yunzhou. Apa yang kau pikirkan? Aku menyelamatkanmu. Bukankah kau harus membalas budi dengan menemaniku? Aku baik-baik saja jika kau tak datang. Ketua Balai, ada undangan khusus ultah Tuan Qian, mengharapkan kehadiran Anda sebagai tamu. Tidak pergi, tidak tertarik. Kakak ipar, aku tahu kamu baik. Kau fitnah aku. Paksa kakakku sirai diriku. Sekarang kau memanggilku kakak ipar. Hei, kakak ipar, jangan salahkan aku. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Aku ingin kekuasaan lebih, aku akui. Lagi pula aku pria, tapi perceraian antara kau dan kakakku. Aku benar-benar dipaksa Tuan Muda Bai. Apa kau pikir aku akan percaya itu? Hei, kakak ipar, jangan terburu pergi. Aku mencarimu mengenai kakakku. Kakakmu? Ini pesta ulang tahun Tuan Qian. Aku mewakili keluarga Tan memberi hadiah. Tapi kau tahu Tuan Qian dari 2 keluarga besar. Aku takut nanti aku akan ketakutan. Nanti tak bisa bicara. Langsung ke intinya. Kau lebih berani dariku. Aku ingin kau memberi hadiah ucapan selamat. Kau tak mau kakakku berjuang keras untuk Tan. Dia tak bisa masuk aliansi bisnis Tuan Qian, kan? Maka kakakku akan sedih dalam waktu lama. Hahaha, terima kasih, kakak ipar. Aku akan tanya kau nanti. Tuan Qian. Donasi keluarga Bai, 50 juta teratai salju Tianshan. Selamat Tuan Qian Beruzia Tigapulu. Baik. Et Tuan Qian. Tentang aliansi bisnis. Jangan khawatir. Mulai hari ini, keluarga Bai resmi anggota aliansi bisnis Qian. Terima kasih, Tuan Qian. Tuan Tan. Yang lain mengirim hadiah ucapan selamat. Kehadiranmu saja sudah cukup. Jangan khawatir, Tuan Qian. Keluarga Tan temukan keturunan Tang Bo untuk melukis untuk Anda. Bernilai 60 juta. Bisa dihadiahkan untuk Anda sekarang. Keluarga Tan, Ye Yunzu, selamat. Keluarga Tan, Ye Yunzu, selamat. Itu sampah dari keluarga Tan yang menyapu jalan. Kenapa dia di sini? Ya, kudengar Tuan Tan menceraikannya Aku sangat menantikan lukisan ini. Jangan kecewakan aku. Tan Cixin, APA maksudmu? Ada masalah APA? Apakah kau punya pertanyaan? Ye Yunzhou, apa tujuanmu melakukan ini? Tan Zixin, kau bilang cari seniman terkenal buat potret diri. Ternyata malah jadi anjing. Apa kau coba mempermalukanku di depan umum?
Tuan Qian, keluarga Tan kami tidak punya niat seperti itu sama sekali. Lukasan ini awalnya dipersembahkan oleh kakak saya Tan Ziheng. Entah kenapa, dia tiba-tiba menjadi Ye Yunzhou ini. Dia pasti sudah melakukan sesuatu, ingin mencelakai keluarga Tan kami. Kenapa aku ingin mencelakai keluarga Tan? Lukisan ini jelas diminta Tan Ziheng agar kubawa ke tempat acara. Dia, kakak, Ye Yunzhou, bayangkan itu mencuri lukisan. Ye Yunzhou. Tan Zion. Beraninya kau melakukan ini padaku? Kenapa aku menjebakmu? Kakak, lihat aku. Mataku dipukul bajingan itu. Kau tidak akan mau mengatakannya lagi. Dia merusak matanya. Kan, bagaimana itu mungkin? Ziheng bukan orang bodoh. Ye Yunzhou, keluarga Tan kami sudah baik padamu 3 tahun ini. Kenapa kau menjebak kami seperti ini? Ceritakan. Kakakku pasti sudah menceraikannya. Dia membalas dendam pada kakakku dengan kebencian. Ye Yunzhou. Apa lagi yang perlu kau jelaskan? Tan Zixin, gunakan otakmu. Apa aku orang seperti itu? Hukap. Pesta tuan saya dirusak kalian semua. Kalian sampah. Kau bercanda soal potret diriku, ya? Benar. Ini tak ada kaitannya dengan keluarga Tan kami. Ya, ini semua salahnya. Tuan Qian, keluarga baik saya bisa menjamin keluarga Tan. Semua dilakukan Ye Yunzhou. Tan Zixin, bagaimana denganmu? Pendapatku setuju dengan mereka. Oke. Kemarila. Potong urat tangan dan kakinya dan buang dia keluar. Qian Tangkai, suasana hatiku sedang buruk. Jika kau tak ingin keluarga Qian lenyap, diam saja. Anak ini mungkin akan mati. Y Yanzhou. Tuan Qian adalah salah satu dari 2 keluarga besar. Peu m'importe Keluarga Qianyang Mangazé séparu Uranadi Économie Jiansheng. Comenant-tu Buangan, Takbergunayang Menyapu Jalan. Kenapa kau pontabikara pada Tuan qui ont seperti ini di sini? Apakah aku memintamu bicara? Belum pernah ada yang bicara begitu padaku, dan aku ingin dengar lagi. Qian Tangkai, jika kau tak ingin keluarga Qian lenyap dari Jiangcheng, diam. Hanya untukmu. Aku sudah berubah pikiran. Kau. Keluarga King Yuhua dan keluarga Hezekiah. Kedua keluarga ini berada di ruangan yang sama. Itu berita besar. Hei, sudah dengar? Kabarnya, Ye ini gigolo Tuan Hua. Benar atau bohong? Yo, Tuan Qian. Kenapa keluarga Hua tidak diundang? Agak terlalu jaga jarak. Sudahlah, jangan berpura-pura. Ayolah, apa urusanmu di sini? Tentu saja, untuk ulang tahunmu. Dan aku juga menyiapkan hadiah untuk... Aku beri kau nasihat, bisa mengubah seluruh nasib keluarga Qian. Oke. Jangan sentuh Ye Yunzhou. Sepertinya rumor soal gigolo itu benar. Nona Hua. Kau pikir kau bisa ancam keluarga Qianku, atau 36 klan sekutu di belakang keluarga Hua MU? Keluarga Qianku juga punya aliansi bisnis keluarga Qian. Bela aku. Jiang Zhou dari keluarga Jiang. Bersedia hidup mati bersama keluarga Qian. Bersumpah tak terpisahkan dari keluarga Hua. Chong Li dari keluarga Chong. Bersedia hidup mati bersama keluarga Qian. Bersumpah tak terpisahkan dari keluarga Hua. Bai Jingyu dari keluarga Bai. Bersedia hidup mati bersama keluarga Qian. Bersumpah tak terpisahkan dari keluarga Hua. Tan Zixin, perwakilan keluarga Tan. Ingin hidup mati bersama keluarga Qian. Akan menjadi ancaman mematikan bagi musuh keluarga Hua. Hua Ziyin, biar ku katakan hal lain. Jiang Bo dari 3 penguasa dan keluarga Qianku bersahabat. Dia seperti ayah baptisku. Ayahnya akan datang nanti. Kulihat usahamu melindungi zeliamu hari ini. Ye Yunzhou. Berani bertaruh denganku? Oh. Apa yang ingin kau pertaruhkan? Percaya atau tidak? Nanti biar Jiang Bo menampamu di depan umum. Ye Yunzhou. Kau gila? Kau si penyapu?
Kualifikasi apa kau punya untuk perintah 3 penguasa? Aneh, Jiangbo telah tiba. Sang Jiangbo yang aneh datang. Ayah Baptis, Anda datang tepat waktu. Hua Sijin dan selirnya buat ulah di pesta ultahku. Beri mereka pelayaran. Bajingan. Ayah Baptis, Anda, Que t'as eu siapa dia? bukankah dia Hua Sijin dari keluarga Hua? APA yang menakutkan? Bodo. Maksudku, Jangan ungkap identitasku dulu. Bawa en Mangaku Sala. mohon tenang. Tuan Aula, Tuan Istana Yu Xiao. Dasar bodoh, orang seperti Tuan Aula. Bagaimana bisa dia dilihat orang biasa seperti kita? Pasti naga yang terlihat kepala tapi tak ekornya. Si Jin, Eo pergi. Ah, begitu. Aku sangat tak orang bisa berubah. Ye Yunsu tidak ada apa-apanya. Baru saja pergi. Apakah karena keluarga Hua? Ye Yunzhou, pecundang ini, disukai Tuan Aula. Jadi berapa lama kita akan berlutut? Berlutut lebih dari 10 menit. Aku juga tidak melihat ketua aula itu muncul. Aduh lututku. Paman Jiang, setelah dia berlutut dan pergi begitu saja. Dia membuat Tuan Muda kian marah. Pesta ulang tahun ini jadi lelucon. Zisin, kau tak bicara sejak masuk. Apa yang kau pikirkan? Kupikir aku tak kenal Ye Yunzhou. Kakak, kau terlalu banyak berpikir. Dia pekundang. Bukankah dia hanya menumpang Hua Xin? Kemampuan apa yang dia punya? Ada masalah? Tuan Tan, orang tua itu. Ini tali merah yang susah payah kebuat. Jangan sampai kau tak menyukainya. Yunzhou. Yunzhou. Kenapa kau mengabaikanku? Apa, kau masih memikirkannya? Bagaimana bisa aku dibandingkan dia? Beri aku waktu lagi. Dia adalah mantan istriku 3 tahun. Lagipula, dia pantas dikenang. Aku tak tahu dia itu siapa. Apa yang dia pikirkan? Pria brengsek. Ada yang bisa kubantu? Aku juga tak ingin memanggilmu begitu, tapi kakek ingin bertemu kau sebelum mati. Kakek, Zixin. Apakah Yunzhou sudah tiba? aku meneleponnya. Dia akan segera tiba. Baiklah. Itu akan baik-baik saja. Tuan Tan, tidak baik. Perlu perawatan segera. Ye Yunzhou, apa yang kau lakukan? Aku ingin menyelamatkan Tuan Tan. Ciheng, cepat hentikan dia. Hentikan sekarang. Akhirnya, Tuan Tan selamat dari kematian. Zixin, aku mempekerjakan Dr. San untuk... Y Yanzu. Apayang Kolakukan di sini? Tuan Bai, akhirnya Anda tiba. Sampah ini. Dia memberi isyarat pada ayahku. Kami sangat ketakutan. Kau, cepat minta Dokter San periksa. Saya mengalirkan vitalitas Sanmu. Kayu adalah akar manusia. Ini bisa menyelamatkan Tuan Tan. Elemen APA, akar, APA, saya praktik kedokteran bertahun-tahun. Menyelamatkan nyawa tak terhitung. Belum pernah dengar omong kosong ini. Mungkinkah Yang Mulia ingin menari dewa? Anda terlalu rendah. Wajar jika Anda tidak tahu. Kurang ajar. Dr. San adalah dokter hebat. Dia murid 3 Tuan Jueyu. Haha. Y Yanzu. Siapa Anda? Sepengetahuan saya, Juyu takkan terima murid ingusan. Dia mungkin pura-pura jadi murid Juyu. Menipu di sini. Anda tak punya bukti. Jangan bicara sembarangan. Tuan Bai, maafkan saya. Saya tak bisa obati penyakit ini. Hey, Dr. Sun. Kenapa peduli pada sampah ini? Dr. San, jangan pedulikan. Saya sudah lama dengar reputasi Anda. Asalkan Anda bisa selamatkan kakek, saya beri imbalan 40 juta. Bayar?
Kalau begitu, saya terbesar. Berhenti. Ye Yunzhou, apa yang kamu lakukan? Ini jarum retrospektif terbalik. Akan mengembalikan cahaya orang sekarat. Obat selama 3 minggu. Tapi bagi pasien yang sudah selamat, itu adalah jarum jahat yang harus mati. Hei, nak, kusarankan jangan bicara ngawur. Tusukan jarummu adalah kejahatan medis. Kau gunakan mantra jahat ini, membuat Tuan Tan Yege baru kuselamatkan sakit lagi. Ye Yunzhou, kau bilang bisa selamatkan kakek. Kenapa dia belum bangun? Tuan Tan sakit parah sebelumnya, perlu waktu. Mengarang saja, kau terus mengarang. Toh masuk akal kalau keluar dari mulutmu. Kau penyapu jalanan. Kau tak tahu apapun soal seni. Sepertinya keluarga tidak percaya pada metode ini. Baiklah, dengar. Apa kau masih mau menyelamatkan orang? Kalau kau mau menyelamatkan orang, usir saja anak ini dari sini. Dokter San, tenanglah. Akan kuusir dia sekarang. Apa kau tak dengar aku? Pergi dari sini. Ye Yunzhou, tolong pergi. Jangan tunda pengobatan kakekku. Dan jika aku menolak? Hak apa kau punya? Aku membiarkannya tinggal. Kakek. Hei, jangan khawatir. Kakek baik-baik saja. Aïe. Dokter San pantas jadi dokter. Hei, jarumnya belum tertancap. Tuan Tan sembuh dari penyakit ini. Haha, tentu saja. Penyakit kecil ini tidak apa-apa. Tak perlu dibahas. Haha. HMPH, aku belum bodoh. Siapa yang menyelamatkanku, aku tahu di hatiku. Setelah Yunzhou bertindak, kesadaranku telah pulih. Aku bisa dengar ucapan. Ini dia. Zieng. Kakek, ada perintah apa? Kemari, dekatkan wajahmu. Baik. Kenapako antikan Yunzhou selamatkan ku tadi? Kau ingin aku mati? Tidak, kakek. Aku takut dia membunuhmu. Aja, Ziheng. Bagaimana bisa? Diam. Aku yang berkuasa di sini. Aku belum tahu, sejak kecelakaan putraku. Kau anggap dirimu kepala keluarga Tan. Aku tahu kau ingin aku mati. Kau mau rumah tua keluarga Tan atas nama. Berikan pada putra sampahmu itu. Ayah, aku tidak. Baiklah, pergi dari sini. Yunzhou dan Zixin tinggal. Kau dengar aku? Tuan Tan, apakah ada keluhan? Yah, berkat Anda, jauh lebih baik. Ashi, tunggu. Kenapa tadi me manger le cul tu entends? Panggil kakek. Kakek, Yunzhou dan aku sudah bercerai. Apa? Tuan Tan, Anda sedang sakit parah. Jangan merah. Siapa yang pertama mengusulkan? Kakek, ini aku. Ko. Ashi. Tuan Tan. Begitulah. Tidak ada yang salah dengan itu. Anda sedang sakit parah. Anda harus menjaga tubuh. Yunzhou ada urusan lain, jadi saya pamit. Yunzhou. Aku sakit. Bagaimana aku bisa begini? Kakek. Aku tidak mengerti. Kenapa kakek sangat mengagumi Ye Yunzhou itu? Anak bodoh. Kau sudah 3 tahun berhubungan dengan Yunzhou. Apa kau tidak sadar Yunzhou bukan orang biasa? Akhir-akhir ini, aku merasa dia agak berbeda. Tapi dia tidak pantas dimakan? Sudahlah. Pikirkan saja sendiri. Kepala aula, urusan keluarga Tan selesai? Kepala aula, bagaimana kau memisahkan vitalitas 3 kayu? Tuan Tan sekarat. Ini satu-satunya cara memperpanjang hidupnya. Kepala aula, keputusan Anda terlalu gegabah. Sanmu Yuan Qi adalah dasar budidaya Qi. Butuh puluhan tahun melatih satu kayu. Kau akan membuang sepotong kayu begini. Kau pikir aku tidak tahu, tapi Tuan Tan layak untuk itu. Luofu merasa bingung. Apa yang Tuan Tan dan Tan Zixin lakukan padamu membuatmu terus membayar untuknya? Itu cerita panjang. Jadi, apa intinya? Katakan agar semua orang dengar. Luofu, nanti aku harus bercerita padamu. Boka, kau tahu kau menginginkan 40 juta Tuan Muda ini? Kau tahu siapa nama asliku? Sons New?
Preman bawah tanah kota selatan. 300 orang di bawah komando. Aku sarankan kau bersikap masuk akal. Atau cepat bayar 40 juta. Chengnan, Luo Fu, wilayah itu di bawah jurisdiksimu. Ya, kepala aula, wilayah bawahan lemah. Akan Kuris. Hah? Siapa itu? Ayo, bersamaku. Mau tidur bareng? Lihat, bisa. Aku takut sekali. Tertawa. Tuan, maafkan saya. Tuan, mohon maafkan saya. Tertawa? Kenapa kau tidak tertawa? Baiklah, tertawa. Aku tertawa sekarang. Bukankah kau San Senyu, si preman selatan kota? Apa? Ini Penchkat. Saya bukan. Aku punya nama belakang sama dengan anak itu. Nama asli saya San Digit. Saya Yudang Castle. Kalau tak bisa, anggap saja aku kentut. Sok jago pakai nama orang lain. Jika berani pakai jarum reflektif lagi di masa depan, aku akan membuatmu mati tanpa dimakamkan. Iya. Luo Fu, ayo Luo Fu. Pengawal wanita pemimpin istana Jeuzyu. Balai. Pemimpin balai itu. Yunzhou, aku sudah lama menunggumu. Sakit. Kenapa kau bawa wanita lain malam-malam? Kenapa kau merayuku malam-malam? Aku tak merayumu. Siapa lagi? Memelukan sekali. Yunzhou, kau terluka. Pemimpin kuil takkan celaka. Ketua balai sendiri yang menaruh salah satu dari 3 pohon yuan diberikan pada keluarga Tan, memperpanjang hidup Tuan Tan. Yunzhou, bagaimana kau bisa memberi hal sepenting ini pada orang lain? Apa Tuan Tan pernah menyelamatkanmu? Ingatkah kau 3 tahun lalu, perangku dengan Raja Kuil Iblis? Ingat kau hailong setenggap yuan. Aku jatuh ke pedesaan. Tuan Tan Dan Tan, Zishin, menyelamatkanku. Setengah bulan itu membuatku jatuh cinta. Yunzhou, Ketua balai. Tuan Aula, Anda sudah sadar. Di mana ini? Miki Nomoto saya kembali. Ini Semua Burkit Tuan Hua. Dia merawatmu semalaman. Dia juga memberimu pil penyembuh hunyuan. Pil penyembuh hunyuan. Itu harta keluarga Hua yang bisa menyembuhkan segalanya. Sejauh tahu, Tuk selamatkan nyawa kepala keluarga Hua. Bagaimana kabarmu? Kau sudah sadar, bagus. Yunzhou, kau sudah sadar. Dan kini ku telah menyelamatkanmu. Apakah aku setara dengannya? Kenapa kau melakukan ini? Karena aku menyukaimu. Aku, Ye Yunzu, tak suka berhutang budi. Jadi apa yang kau inginkan, akan kubantu mewujudkannya. Kau selalu keras kepala soal ini. Kalau begitu ku ingin. Ayo, aku lebih suka yang itu. Keinginanmu adalah membeli rumah. Apa? Kondisi keluarga King Yuhua parah. Lebih tepatnya, ada rumah milik kita berdua. Jadi kita bisa seperti pasangan biasa, beli rumah bersama. Betapa indahnya hidup normal. Ini tidak seperti Anda, Nona Hua. Kata-kata yang keluar dari mulutmu? Kenapa orang miskin datang ke sini pura-pura jadi orang kaya? Bangun, jangan kotori sofaku. Wajahmu berubah cepat sekali. Aku tak perlu baik pada si miskin. Kalau tak mampu, keluar saja. Pakai mata mana kau bilang dia miskin? Dia pakai jas murahan. Kalau bukan miskin, apa dia? Kat, aku sudah lihat banyak pria begini. Mereka menyombongkan betapa hebatnya. Padahal, dia tak mampu beli pensil alis $79. Dia hanya membawamu ke sini untuk berpura-pura. Dengar itu? Dia bilang kau tak mampu beli pensil alis seharga $79. Apa kau tidak bekerja keras? Ku bilang, kenapa rasanya asam? Jadi itu kau?
Kenapa kau bersemanya lagi? Ye Yunzhou, Tuan Muda Bai dan aku ada urusan. Kami sudah bercerai. Saran saya, jangan ikut urusan pribadi saya. Bukan urusanmu, aku bersama Zisin. Apa Yang mereka lakukan di sini? Lapor ke Tuan Bai. Mereka bilang mau lihat rumah. Oh, wanita kaya bantu berondong beli apartemen? Bai Jingyu, kau salah. Kali ini, Yunzhou membelikanku rumah. Ah, maafkan aku. Tapi properti keluarga Bai kami minimal 2 juta. Maaf, lupa kau itu pemulung bau. Mungkin kau tidak punya 2 juta. Bagaimana jika aku punya 2 juta? Cuma pamer. Kope kendang tanpa wanita. Kau benar-benar mau masuk keluarga Hua? Kau pikir statusmu tinggi? Aku nasihati kau, jangan berhayal. Kau berhenti bicara, aku yang mengakhirinya. Bukan. Aku sedang berpikir, beli saja rumahmu yang termahal. Sepertinya ini tak cukup menjelaskan. Bagaimana jika aku beli keluarga Bai MU? Dasar pecundang menyedihkan. Kagila, nilai pasar properti keluarga Bai kami 10 miliar. Kau datang hanya bisa membual. Ku bilang, kalau kau pamer nanti, bisakah kau membuat draftnya? Akuisisi keluarga baik. Wanita di sebelahmu saja tak berani bicara begitu. Apa kau melayang setelah dibiayai wanita kaya? Yi Yunzhou, jangan melakukan hal memelukan lagi. Saat pertama kali kita bertemu, kau masih seorang pengemis. Tan Zisin. Terkadang, beberapa hal hanyalah yang ingin dilihat orang. Selesaikan akuisisi Baijia dalam 3 menit. Akuisisi Baijiaku dalam 3 menit. Tuan Bai, saya belum pernah dengar ini sebelumnya. Di mana kau bertemu orang gila ini? Y Yanzu. Ye Yunzhou, kau tak datang beli rumah hari ini. Kau hanya bercanda hari ini. 3 menit. Tertawa. Tertawa. Pokoknya, kau takkan tertawa dalam 3 menit. Hua Sijin, kenapa kau harus membelainya? Kau seharusnya tahu. Perusahaan manapun, mustahil dalam 3 menit, mengakuisisi perusahaan lain, belum lagi keluarga Bai yang kelas atas. Apapun yang kukatakan tetap percuma. Waktu hampir habis. Mari kita lihat saja. Ayahku di sini. Ayah, biar Kuberita eu ses yeux à tu. Sie ini ingin membeli keluarga Bai kami. Kau, ajari dia pelajaran. User Marika. User Marika. Hei, jangan, ayah. Apa yang kamu lakukan? Pak Bai, saya tidak melakukan apa-apa. Quechua, dia tidak bikas mengajar. Saya mohon maaf. Quechua? Ayah salah paham. Dia hanya tukang sapu jalanan. Bagaimana mungkin dia ketuanya? Kok bisa punya anak dungu macam kamu? Kau tahu? Kau dalam masalah besar. Ye Yunzhou, apa kau buat ayahku jadi begitu? Kembalikan ayahku. Bai Jingyu, kau masih menolak menerima kenyataan? Bajingan. Pak Bai Anda. Dalam 3 menit saja, keluarga Bai kita sudah diambil alih oleh Tuan Ye. Mana Mankin? Bagaimana itu mungkin? Dia quand tu Matukang sa plus jalanan. Hua Sijin, ini salahmu, kan? Bai Jingyu, kau sudah bilang dulu, keluarga Qin Yuhua kami tak mungkin ambil alih keluarga Bai MU dalam 3 menit. Jadi, ada apa ini? Jinyu, aku sudah bilang padamu, sekalipun keluarga Bai kita jadi yang terdepan, tetap harus menjaga kerendahan hati. Jangan cari gara-gara dengan orang yang salah. Kau benar-benar mengecewakanku. Aku sudah memutuskan untuk mengusirmu dari keluarga Bai. Jadikan saudaramu pewarisnya. Ayah bercanda, kan? Belum lama ini, kau memprovokasi keluarga Hua. Menyebabkan saham keluarga Bai kita jatuh 50%. Kini, fondasi kerja kerasku telah hilang. Kau bukan anakku, Kemari. Usir dia dari sini. Jangan, ayah, jangan. Kaki greke. Tuan Y. Kaki greke. Tolong bantu aku bicara. Aku pergi dari rumah. Aku tak bisa hidup. Pelen. Yunzhou, apa kau benar ingin melepaskannya? Kau sudah tahu. Kenapa dari awal? Bawa dia pergi. Y. Baiklah.
Selamat kepada Ketua Dewan. Benarkah dia punya identitas lain? Ada pria bernama Bai Jingyu, ingin bertemu Anda. Silakan undang dia masuk. Tuan Qian. Saya benar-benar terpojok. Berhenti. Saya pernah dengar tentang Anda, diusir dari rumah, hidup di jalanan. Datang mencari saya sekarang. Ada yang ingin Anda minta? Tepat sekali. Tuan Bai, kapasitas saya tak cukup. Saya tak bisa menampung Anda. Tolong kembali saja. Tuan Qian. C'est Yaraza Honda Salapam. Saya tidak datang meminta pekerjaan. Saya hanya ingin bertanya pada Anda. Apakah Anda ingin mencari Ye Yunzhou? Balas dendam? Ya, saya menang. Jadi, apa rencanamu? Orang yang paling dirindukan Ye Yunzhou adalah Tan Zixin. Seberapapun Tan Zixin tidak mempercayainya, Ye Yunzhou selalu di sisinya. Jadi, selama aku menangkap Tan Zixin, Tuan Qian. Dia sudah dalam genggaman. keluarga Qian punya lebih dari 100, bahkan jika Ye Yunzhou punya kemampuan hebat, sulit baginya melarikan diri. Bagaimana menangkap Tan Zixin di siang bolong? Tuan Qian, Anda bisa tenang saja, saya tentu punya cara. Uang bisa membuat orang berbuat apa saja. Bahkan jika pihak lain adalah kerabat Anda sendiri. Terus kenapa? Adik, apa yang ingin kau katakan di tempat terpencil ini? Tidak bisakah kau pulang dan bicara? Kak, aku juga tidak berdaya. Tidak pantas di rumah atau di tempat lain. Kau tidak pergi ke kasino bawah tanah lagi kan? Berapa kali sudah kubilang padamu, mengapa kau tidak mendengarkan? Dulu kau berbeda. Sepertinya ada yang mengikutiku. Apa? Kak? Jangan takut, teruslah berjalan. Lalu belok kiri. Aku akan segera sampai. Oak. Kak, di manakah? Kak, aku akan mengurus Kilo Agatan. Zion. Terima kasih. Akuisisi keluarga Bai kali ini terlalu terburu-buru. Banyak masalah perlu ditangani. Yah, bukan karena orang-orang tertentu, untuk pamer di depan kekasih masa lalu. Si Jin, aku sudah melupakannya. Ye Yunzhou, apa kau masih ingat aku? Aku Qian Tangkai. Xian Tengkai, aku tidak ingat. Aku hanya ingat badut yang kalah taruhan dari... Tidak apa-apa. Kalau begitu kau pasti ingat ini. Aku sudah selesai dengannya. Tidak ada gunanya menangkapnya. Benarkah? Kalau begitu aku harus menikmatinya. Sesuatu terjadi padanya. Kalau begitu percayalah selamatkan dia. TAPI kau. Kau adalah penguasa istana Jiuxia. Tanda kau harus menghukum yang jahat untuk Jiang Cheng. Silakan pergi. Siapa yang datang? Ye Yunzhou. Jangan khawatir, tidak ada siapapun. Kalian semua dikepung olehku. Bicaralah. Penjaga nomor 100 keluarga kian mudah dikalahkan? Lao Chun. Paya Peluit Serratus. Tuan Qian. Seyaberi t'a eu en Dayang Silnarnia. Gadis ini sudah lama kuinginkan. Apa Anda bisa? Tentu saja. Terima kasih, Tuan Qian. Kalo begitu, Seya tidak diterima. Bolehkah saya duluan? Lihat,
saya pantas mati. Ini enak sekali. Tuan Qian harus duluan. Silakan. Tuan Qian. Ada APA? Terasa sepi sekali. Tidak bisakah Anda lihat saja? Tuan Qian. Sedang apa Anda? Bagaimana ini? Ayo. APA kabar? Ayo. Berhenti berteriak. Siracusul Saiken Seratus Penguil Keluargamu. Itu mustahil. Semua orang di kota tahu. Keluarga Qian dari Heze dan keluarga Hua dari Qingyu sudah lama berseteru. Tak pernah dirugikan. Itu bergantung pada daya tangkal 100 orang penjaga. Mereka semua master kelas 1. Keluarkan. Cukup untuk menjadi salah satu dari 3 penguasa. Li, Wang, Kong, Wu, yang berperingkat teratas. Benarkah? Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa keluar dan melihatnya. Mereka semua tidur nyenyak. Jika kau tidak ingin tidur nyenyak. Sarakin Tan, Zixin padaku. Tuan Qian, apa yang harus kulakukan? Aku tidak tahu dia bisa bertarung sehebat ini. Bagaimana jika dia bisa bertarung? Dia mungkin tidak menang. Dia orang kedua Wang Kongwu. Tuan Qian. Apa maksudmu? Kakak harimau, giliranmu beraksi. ITU Cow, NAK. Ini salah satu dari 3 tuan. Tangan kanan Li, Wang, Kongwu. Qihu, dikenal sebagai Yama hidup. Ye Yunsu. Apakah kau jago berkelahi? Bisakah kau mengalahkannya? Memang pantas Tuan Qian. Sungguh perhatian. Qihu telah bekerja sama dengan keluarga Qian kami. Keyakinan keluarga Qian saya. Ini sama sekali bukan dari 100 penjaga. Itu Qihu, kakak macan. Ternyata bawahan Kongwu. Memang tidak mudah dilawan. Sudah terlambat untuk takut sekarang. Tapi jika kau berlutut dan sujud padaku, yilati sepatuku. Mungkin aku hanya bisa membuatmu pincang. Aku tidak takut lagi. Aku khawatir aku akan melumpuhkannya. Saat itu, Kongwu menangis lagi dan berkata, aku melumpuhkan orang kepercayaannya. Permisi. Hei Kongwu, salah satu anak buahmu bernama Qihu akan memukulku. Beritahu dia. Telepon bosku. Hei siapa kau ini? Berani-beraninya kau mengaku bosku. Bisa kau ulangi itu? Bisakah kamu mengatakannya lagi? Bos, benarkah itu kamu? Bagaimana kamu kenal kakakku? Qihu, kau cukup berani. Bahkan ketua balai, kau berani memprovokasi. Cepat minta maaf pada. Kau adalah. Aku tidak tahu itu kamu. Aku bertindak bodoh. Aku bodoh. Tak seharusnya kulakukan demi 50 juta. Hanya bekerja sama dengan keluarga Qian. Kau baik hati. Lepaskan aku, brengsek. Bagaimana bisa? Menurutmu uangnya terlalu sedikit? Tidak juga. Sebenarnya tidak. Kakakku, apa yang kau lakukan? Cepat bunuh dia untukku. Diam. Y Yanzu. Siapa itu? Kau biarkan Qihu bersikap seenaknya padamu. Kedua orang ini, aku tidak mau melihat mereka lagi. Aku tidak ingin mengambil nyawa mereka. Apa yang harus kulakukan? Lakukan sendiri. Jangan khawatir, aku janji akan menyelesaikannya. Kakakku, pasti ada kesalahpahaman. Aneh, bagaimana bisa tidak berguna? Yunzhou, kalau kau pakai lagi pohon 3 yuan itu, akan kutunjukkan padamu. Kali ini aku tak bisa menyelamatkanmu. Tapi aku harus menggunakannya. Master Aula, aku menemukannya. Mereka pakai babak rantelenggik ke Tanzishin. Racun ini membuat korban koma. Sepertinya mereka sungguh punya bertekad melawanmu sampai mati. Dulu nyawa mereka terselamatkan. Benar-benar murah bagi mereka. Adakah Kara? Kota Jinghai 200 mil Janya. Ada keluarga Yuan.
Konon mereka punya obat herbal. Rumput jiwa. Obat ini bisa menyembuhkan racun siapa saja, membuat mereka sadar. Tapi aku tak tahu apakah benar atau tidak. Yunzhou. Kau duluan saja. Dia sudah kurus dan Zifu. Terima kasih. APA kau begitu membencinya? Omong kosong. Sur eux auront même attaquant, Urake du Akakikita. Membuatku tak berguna. Baiklah. Jadikan kebencianmu kekuatanku. Tuan Yuan, minumlah ramuan saya selama 2 bulan lagi. Penyakit membandel Anda bisa disembuhkan. Terima kasih. Anda memang pantas disebut tabib Sai Hua Tuo. Saya benar-benar sakit. Tapi ini mengganggu saya bertahun-tahun. Tuan Yuan, ada orang yang bernama Ye Yunzu ingin bertemu Anda. Ye Yunzu. Silakan masuk. Tuan Yuan, saya Ye Yunzhou datang untuk meminjam rumput jiwa dari Anda. Pinjam, rumput jiwa keluarga Yuan tak ternilai harganya. Mereka menghasilkan kurang dari 5 batang per tahun. Mengapa saya harus mengambil barang berharga seperti itu? Aku meminjamkanmu seseorang yang asal-usulnya tidak jelas. Bagaimana jika aku bisa menyelamatkan nyawamu? Nyawamu seharusnya lebih berharga. Jangan khawatir tentang itu. Demi reputasiku sebagai Yinghai. Li Kue, dikenal sebagai Sai Hua Tuo. Sembuhkan aku. Aku tidak khawatir lagi. Tuan Yuan, saya rasa Anda salah paham. Wanita bernama Li Kue ini bukan untuk menyelamatkan nyawa Anda, tapi untuk membunuh Anda. APA. Aku sudah mencium ramuan ini sejak masuk ruangan. Bau racun yang bekerja lambat. Bau ular dan kalajengking. Tuan Yuan, dia di sini untuk mencelakamu atas nama menyelamatkan orang. Mengapa kau memfitnah reputasiku di sini? Karena aku adalah Tuan Istana Jiuxia yang menguasai Kyushu. Karena aku adalah penguasa Istana Jiuxia yang mengendalikan Kyushu. Penguasa Istana Jiuxia hilang secara misterius 3 tahun lalu. Meskipun ada kabar dunia persilatan beberapa hari lalu bahwa sang penguasa telah kembali ke langit. Tapi aku tidak tahu apakah itu benar atau salah. Tuan Yuan, aku curiga orang ini. Dia dikirim oleh keluarga Zhang sebagai penguasa Istana Jiuxia. Untuk menciptakan jarak di antara kita, agar aku tidak bisa menyembuhkan penyakitmu. Keluarga Zhang yang selalu mengincar rumput jiwa keluarga Yuan. Kau adalah wanita yang minerik. Kau jelas-jelas meracuni dirimu sendiri, tapi menuduhkannya padaku. Kalau begitu, tunjukkan identitasmu yang berarti. Aku berbeda dari orang seperti... Aku adalah salah satu dari 3 penguasa Kyushu, murid kesayangan tabib sakti Jue Yu. Murid kesayangan lain dari Jade. Itu sungguh menarik. Dr. Li Kue memang murid dari Jue Yu. Dia bisa menggunakan kemampuan tabib Jade. Yarom Sanhan Sanfu. Sepertinya kali ini sungguhan. Aku membuktikan diri. Bagaimana kau membuktikan dirimu? Tentu saja. Aku sungguh tidak akan menggunakan ini atau 3 jar. Lalu apa-apaan yang kau bicarakan di sini? Tapi aku bisa memanggil gurumu. Haha. Mulianya posisi tuanku. Kau memanggilnya begitu? Aku peringatkan kau sebelumnya. Dulu aku tak terlibat. Aku beruntung melihat wajah mulia Tuan Gio. Kau tak memanggil orang hanya untuk pura-pura. Atau ku buat kakimu patah. Benar atau tidak? Nanti ku telepon. Kau akan tahu. Jue Yu, aku tak peduli di mana kau. Tunjukkan keluarga Yuan Jinghai dalam 5 menit. Tuan Yuan. Dia sepertinya bertahan tapi tak bisa lepas. Tak ada di dunia berani bicara pada tuanku begini. Kau bisa siapkan pengawalmu. Bocah, katakan, keluarga Zhang yang mengirimmu? Apapun yang kukatakan percuma saja. Kan ku beritahu saat Jue Yu datang. Benar. Ada teh atau apa? Mending makan camilan lagi. Ayo, berikan hasil ini padaku. Jangan ganggu Tuan Yuan. Tidak sabaran sekali. Sepertinya kau ingin membungkam. 3 Tuan Jue Yu tiba. Tuan. Sungguh tabib hebat, Jue Yu.
Mengapa kamu di sini sendirian? Bukankah biasanya kamu paling suka pamer? Ketua Aula, 5 menit. Kondisinya terlalu berat. Tak ada anak buahku yang bisa mengimbangiku. Jadi muridmu pamer di sini. Pembunuhan. Aku tidak suka dia. Kamu yang didik. Ya, Pejenggen. Sudah lupa sumpahmu hari itu sebagai muridku? Maaf, murid sialan. Seharusnya aku tak serakah 80 juta keluarga Zhang. Ternyata kau mata-mata kiriman keluarga Zhang. Benar. Keluarga Zhang menggoda saya dengan uang, membuat racun kronis. Menyebabkan kematian tak disengaya. Agar saat keluarga Yuan ambil rumput jiwa jadi milikmu. Ketua Aula, bagaimana cara menanganinya sekarang? Sebelum kau lupa, bukankah aku yang membuat aturan untukmu? Saya mengerti. Tuan, guru. Dokter, saya sudah 20 tahun berpraktik kedokteran. Tidak bisa menolak. Sudah hilang? Ketua Aula, mohon maafkan saya. Saya tidak menyakiti orang lagi. Ketua Aula, Likemiri paling kubanggakan. Apakah hukuman ini terlalu berat? Lagi pula, dia sudah meminta maaf. Bisakah Anda memaafkannya? Jika permintaan maaf membantu dunia. Apa aturannya? Oh, begitu. Guru. Tidak. Guru. Li Qiu, jangan salahkan guru. Guru. Hamba tak punya mata. Saya tidak tahu apakah ketua aula telah datang. Mohon jangan salahkan ketua aula. Sisakan cara hidup untuk 36 jiwa keluarga Yuan. Jangan khawatir, aku tidak sekejam itu. Meskipun keluarga Qian hancur 2 hari lalu. Keluarga Qian di Heze. Kau hancurkan keluarga ini dalam semalam. Keluarga bangsawan itu hancur. Jadi, kembali ke urusan. Baiklah, aku minta rumput jiwa darimu, kan? Ingat. Aku akan segera mengirim seseorang. Kirim semua rumput jiwa keluarga Yuan. Apa yang kau lakukan? Aku tak mencari. Aku setuju menyelamatkan hidupmu sebagai ganti rumput jiwa. Benar-benar seorang dewa pengobatan. Lakukan saja. Aku merasa tubuhku sangat ringan. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Dokter. Aku akan kirim orang ambil rumput jiwa Yuan. Diserahkan dengan tulus. Laju pula. Kalian 3 tahun lalu, wanita yang membuat Yunzhou bahagia dan mungkin begitu. Aku tidak sebaik kamu. Si Jin, bagaimana kabarnya? Oh. Selain terus-menerus koma, semuanya baik-baik saja. Baiklah kalau begitu. Yunzhou, boleh aku tanya sesuatu? Ada apa? Jika kamu melawan Tuan Kuil Iblis 3 tahun lalu, aku yang menyelamatkan bukan dia, apakah hasilnya akan berbeda? Si Jen, bukan seperti yang kau kira. Apa itu? Ketua, ramuan jiwa sudah direbus. Tunggu sebentar. Sepertinya berhasil. Zixin, bagaimana kabarmu? Zixin. Zifu, ada apa ini sebenarnya? Aku tidak tahu. Ini tertulis di kitab kuno para bawahan saya. Rumput jiwa, obat untuk segala koma. Mungkinkah obatnya hilang? Pengantar obat. Khasiat rumput jiwa hanya menyatukan kesadaran. Tapi bagaimana mencapai titik penyatuan itu? Menerobos rintangan spiritual. Mungkin diperlukan obat. Tapi di mana kutemukan obat sialan ini sekarang? Dulu ku dengar kisah nenek buyutku. Saat itu, keluarga Hua baru mulai berkembang. Nenek juga dijebak. Semacam racun, tidak sadarkan diri. Kemudian, kakek pakai obat mirip rumput jiwa dan esensi darahnya untuk membangunkannya. Jadi begitu saja, Presiden Hua. Jadi kau butuh esensi darah? Dan berkat perasaan kakekku pada nenekku,
Itu harus darah orang yang kau pikirkan dan kau cintai. Baru kemudian bisa. Yunzhou, apa kau mau mencobanya? Jadi ini juga bisa diperdebatkan. Apa kau masih punya perasaan pada Tan Zixin? Oak, saya mengerti. Saya. Baiklah, berhasil. Saya ingat diserang oleh kakakku dan Bai Jingyu. Kau dibunuh oleh saudaramu. Kian Tangkai dan Bai Jingyu pakai kau ancam ketua. Namen Daihan Kirkin ketua balai semalam. Ketua balai. Ya, di depanmu. Pria yang sering kau salah pahami. Dialah ketua balai dari balai Jiusia kami. Apa kau bercanda? Dasar bodoh. Benarkah kau pikir bisa sendiri? Bisakah kau menghidupkan kembali keluarga Tan? Ketua balai kami berkorban tanpa pamrih, menyembunyikan identitasmu membantumu. Dan kau tahu kenapa ia sembunyikan identitas? Dia takut kau tahu jurang antara kau dan dunia. Zifu. Yunzhou. Siapa yang bisa menghancurkan keluarga Qian dari dua keluarga besar hanya untuk menyelamatkanmu? Siapa yang berlari ke Jinhai hanya untuk mencari rumput jiwa untuk menyembuhkanmu? Tan Zixin, gunakan otak. Yunzhou, maaf. Aku sungguh bodoh. Aku baru tahu sekarang. Kakakku dan Bai Jingyu memang seperti itu. Aku sudah menyalahkan. Aku tidak pantas disebut manusia. Zixin. Zifu, ayo keluar dulu. Presiden Hua. Yunzhou marahi aku. Kau memikulku. Asalkan kau memaafkanku. Biarkan aku melakukan apa saja. Rifin, lepaskan dulu. Apa kau tak punya perasaan padaku lagi? Aku lebih berterima kasih padamu sekarang. Raza terima kasih. Tepat sekali. Terima kasih telah menyelamatkanku 3 tahun lalu. Terima kasih membuatku bahagia 3 tahun. Jauhkan aku dari kemunafikan dan sanjungan. Aku menikmati hubungan terindah dan tulus. Kukira, setelah membantumu bangkitkan keluarga Tan, waktu bahagia ini bisa bertahan. Tapi sekarang kelihatannya, itu tidak mungkin. Kenapa tidak? Kita bisa kembali ke rumah keluarga Tan yang lama. Aku berjualan tahu di jalan. Kau sedang membersihkan dan menyapu lantai. Aku bisa melakukannya. Perkiala padaku, Yunzhou. Tidak. Kamu sudah berubah. Begitu seseorang terseret pusaran kuasa dan nafsu, dia takkan pernah kembali. Kau istirahatlah dulu. Yunzhou. Kau lihat. Aku masih punya tali merah yang kau beri dulu. Sayang. Kenapa kau di sini? Jangan khawatir. Tebak hari apa ini? Hari apa? Bukan hari jadi pernikahan juga. Ulang tahunmu bukan hari ini. Lihatlah sekeliling sini. Adegan yang sama. Tempat yang sama. Ini tempat kita bertemu. Benar. Jadi aku akan memberimu hadiah. Ulurkan tanganmu. Hei dia. Aku akan ambil tali merah ini. Mengikatmu denganku selamanya. Jangan anggap ini murahan. Meskipun aku lihat banyak hadiah mahal, tapi tali merah ini kurang dari $2. Lebih berharga dari semuanya. Kau bicara ngawur lagi. Pilangla lebih awal hari ini. Aku akan buat tahu kecap untukmu. Makan tahu kecapmu lagi, bisa ganti yang lain? Kenapa kau tidak suka tahuku? Kau bercanda. Jadikan ini kenangan indah. Yunzhou, Yunzhou, Yunzhou.
Kamu sudah selesai bicara. Aku rasa suasana hatimu sedang buruk. Tidak ada. Mengingatkanku pada sesuatu. Kinangan inda dan bahagia bersamanya. Ya. Ya Yunjo. Kau harus bilang ini untuk memotivasiku, kan? Bukankah itu yang ingin kau tanya? Aku. Baiklah, mari kita bahas itu. Bagaimana dengan Zifu? Saichen. Bawahan saya ada laporan. Ketua Balai, ini tidak baik. Ada APA? Setelah Tan Zisin diculik, Tan Ziheng demi kepala keluarga Tan, ia tak ragu menculik Tuan Tan, dan tanpa makanan atau air, menggengkam Tuan Tan untuk menyerahkan sigo utama keluarga Tan. Sudah beberapa hari ini. 4 hari. Oh, tidak. Zixen. Yunzo, sekretaris bilang kakekku. Jangan khawatir, aku tidak akan biarkan Tuan Tan kenapa-napa. Saya adalah penguasa istana Jiuxia. Kakek. Kenapa tidak kamu berikan padaku? Kau harus memberiku kepemimpinan keluarga lebih dulu. Kamu tidak perlu menderita di sini. Usiamu juga sudah tua. Untuk apa repot-repot? Dazar Anjing. Aku tidak akan memberikannya padamu meski jadi abu. Aku dimarahi sekeras ini. Aku sangat sedih. Khazar. Dan jelek. Mau dengar? Pengecut. Orang bodoh. Sejak kecil, aku tahu hatimu buruk. Sama seperti ibumu. Itu sesuatu yang menggerogoti luar dalam. Begitulah. Itu saja. Hanya itu yang kau punya. Kau masih ingin tangkap kepala keluarga Tan? Aku tak peduli tanpa perintah kepala keluarga. Lagi pula tak ada yang merampokku. Besuch keluarga Tan hadapi keluarga bangsawan. Tunggu aku bersumpah. Aku kepala sah keluarga Tan. Kau takut tak berjalan lah. Kau andalkan kakakku. Dia terkatung-katung. Dulu, Raja Istana Iblis basmi Tuan Muda Qian. Tuan Bai maupun Tuan Qian tak selamat. Kurasa, dia juga tewas. Aku sudah tahu soal Zisin. Du camp Diayong Kumaksud. Siapa yang kau maksud? Seseorang yang kau remehkan. Siapa dia? Aku takut tak bisa lihat ekspresi. Nggak nyangka sih. Dalam sebulan, Jiangcheng, begitu banyak yang terjadi. Ya kan, Master Istana Jiuxia Yege lama menghilang kembali. Lalu, keluarga bangsawan Qian dibantai habis. Tuan Qian dan Tuan Bai mati dengan mengenaskan. Kemudian pergantian kepala keluarga Tan. Kemana Zisin selalu pergi sebelumnya? Mungkinkah dia dibunuh oleh kakaknya? Bagaimana mungkin mereka bersaudara? Ya, selamat datang para tamu, menghadiri pengumuman kepala keluarga Tan. Saya Tan Ziheng, adik dari kepala keluarga Tan Lama. Dan saya juga adalah kepala keluarga Tan Yegebat. Terima kasih atas dukungan Anda. Namun kini Atanya, saya terpaksa bangkit. Kakak saya hilang secara misterius. Orang tua itu sakit. Saya pikir keluarga Tan tak boleh sehari tanpa Tuan. Di saat yang sama, saya tak bisa melihat kakak saya, keluarga Tan yang akhirnya pulih dengan susah payah. Yatu lagi. Jadi saya harus memakai baju zirah. Mulai hari ini, saya pasti akan kelola keluarga Tan dengan baik. Di saat yang sama, saya bersumpah. Dimanapun kakak saya dibunuh, saya pasti akan menemukan kakak saya. Menemukan dia hidup-hidup, atau menemukan jenazahnya. Kurasa begitu. Kau sebenarnya ingin melihat jasad kakakmu, kan? Siapa? Siapa di sana?
Ye Yunsu. Apa yang kau lakukan di sini? Tahu, dulu aku menantu keluarga Tan. Kakak ipar mantan istri akan dilantik. Apa kataku? Aku seharusnya membawa hadiah besar untuk menunjukkannya. Apa maksudmu? Kalimat yang mana? Maksudmu aku ingin lihat jasad kakakku? Apa kau begitu peduli? Apa kau begitu peduli? Siapa bilang aku peduli? Ye Yunsu. Kau datang memeras uang dan bikin masalah, kan? Jangan khawatir, aku tak tertarik uang receh. Aku tak bermaksud sebar isu ribut tahta keluarga ini. Karena itu bukan rumor. Karena itu bukan sekadar gosip. Itu sifat terburukmu, serigala bermata putih. Semua orang. Serigala mata putih ini, rebut posisi ketua keluarga. Tak ragu culik saudara perempuannya sendiri. Demi mendapatkan token master, dia bahkan memenjarakan kakeknya sendiri. Ye Yunzhou, jangan berlebihan. Ye Yunsu. Kau memfitnah anakku seperti ini. Tunjukkan bukti. Bukti, hadiah pertama. Kak, kemana saja kamu beberapa hari ini? Kamu membuatku khawatir. Zixin, kamu menakuti ibu. Ya, ayo cepat pulang dan istirahat dulu. Kami tidak tahu apa yang kamu lakukan berhari-hari. Tamu kehormatan, permisi, karena kakak sudah datang, maka pesta kita akan selesai. Tan Ziheng, sampai kapan kau akan berpura-pura? Dari kecil sampai besar. Kapan aku pernah mengecewakanmu dan kamu? Dia bekerja sama dengan Qian Tangkai dan Bai Jingyu untuk menculikku, mengancam Yunzhou. Jika bukan karena Yunzhou, aku sudah lama mati. Zixin, ini semua urusan keluarga. Mari kita bicarakan di rumah. Enyo, aku tidak punya ibu seperti ibuku tidak akan terus memanjakan putranya, bahkan jika kau mengorbankan putrimu sendiri. Tan Ziheng ini benar-benar tidak berguna. Ya, aku tak menyangka tebakanku benar. Jika orang seperti itu menjadi kepala keluarga Tan. Habislah kita. Benar? Aku yang melakukannya. Ada masalah apa? Aku peringatkan kau. Jangan sentuh aku. Aku masih punya orang tua di tanganku. Saudaraku sayang, ini hadiah keduaku. Tidak, saya menguncinya di penjara kuno terkuat Yuzhou. Han Ziheng, ini mungkin berhasil bagi yang lain, tapi ini tidak berhasil untukku. Dazar Kukukurakura. Sudah kubilang. Kuakan Dikalakan auront Yongko pendant Ronda. Tan Ziheng, cara apa lagi yang kau punya? Gunakan saja. Ayah. Aku salah. Beri Ziheng Kelonggaran. Tidak, aku tak setuju. Aku menolak. Kenapa? Sejak kecil aku tak pernah lebih baik darimu. Kenapa kau menang lagi? Tan Ziheng, kurasa kau belum paham. Kali ini bukan aku yang mengalahkan. Ini Yunzhou. Pekerja penyapu jalan. Kenapa? Menurutnya, dia ketua istana Jiuxia. Dia memang. Aula Jiuxia, ketua aula. 3 tuan untuk. Temui ketua aula. Lia Ketua Balai. Kataga Tuan. Dan ketua balai. Sedang apa kau berlutut sekarang? Lihat ketua balai. Yunzhou, aku tahu identitasmu luar biasa. Maaf. Bukan, Tuan Tan. Anda tak perlu. Silakan berdiri. Anda telah menyelamatkan nyawa saya. Seharusnya. Hanya. Apa yang harus mereka lakukan? Apa yang harus mereka lakukan dengan itu? Ya. Saya tidak ada urusan dengannya. Ini semua dilakukan Tan Ziheng sendiri. Saya tidak tahu. Ketua balai,
Ketua Balai, dengarkan aku. Itu semua ibuku. Bukan, ini semua wanita ini. Ini semua wanita ini. Dia di balik layar. Dia bukan ibuku. Dia bukan. Hubungan ibu anak macam apa? Zixin, Tuan Tan. Anda adalah keluarga Tan. Apa pendapat kalian? Sebagai keluarga mereka, aku hanya merasa jijik. Yunzhou, masalah ini kuserahkan padamu. Baiklah, seseorang. Seret ibu dan anak ini turun dariku. Siksa mereka. Yunzhou. Tawa ini. Tawa yang menakutkan. Tuan Istana Jiuxiao, Yi Yunzhou. Benarkah? Lama tak jumpa. Yunzhou, siapa orang ini? Aku terluka parah dalam perang 3 tahun lalu. Tuan Kill Iblis. Jika kau tak ingin mati di sini, pergilah saja. Zifu. Kau bawa Tuan Tan dulu. Zixin dan Sijing ada di bawah perlindungku. Baik, Tuan Aula. Jaga dirimu. Ya Tuan, kalau begitu hati-hatilah sendiri. Aku bertanya padamu. Kau membencinya. Apakah kau ingin membunuhnya? Ya, sangat. Penguasa Istana Iblis, selama kau bisa membunuh Ye ini, aku rela menjadi kusirmu. Bagus, bagus sekali. Kalau begitu berikan aku kebencianmu. Oh, tidak. Hentikan dia sekarang. Adieu, hentikan dia. Ya. Tuan Istana Iblis. Akutidak Semuda Mereka Berdua. Aku berlatih jurus dewa tak tergoyahkan. Kau tak bisa menyakiti. Sungguh disayangkan aku tak melukai orang dengan jurusku. Namun dalam 6 alam reinkarnasiku, kabut neraka itu melukai. Apa? Tuan Aula, hati-hati. Kabut tak dikenal ini akan mempengaruhi jurus kita. Seni 3 elemen. Aku sangat sakit. Ye Yunzhou. Kau membahayakan nyawaku terakhir kali. Tapi itu memberiku pencerahan. Bagian terakhir dari 6 alam reinkarnasi. Jalan neraka, kau tak bisa mengalahkanku. Terima nasibmu. Benarkah? Kalau begitu, mari kita coba. Kita laluan. Bahkan kamu tidak bisa menjadi lawanku untuk 6 alam reinkarnasi. Akui kekalahanmu, Ye Yunzhou. Kyushu adalah milikku. Penguasa Istana Iblis. Kurasa kau salah paham. Baiklah. Menurutmu hanya kau saja yang paham cara berlatih dalam 3 tahun ini? Ini tidak mungkin. Mungkinkah 6 alam reinkarnasiku tak bisa dibanding Sumeru Jiazi? Selama bertahun-tahun, Istana Iblis milikmu dan Istana 9 Langitku bisa eksis selamanya. Kau belum memikirkan mengapa. 3 tahun lalu, aku jatuh cinta pada roh jahatmu. Kukira aku demikian hantu jahat selamanya. Penderitaan triadik. Tanpa diduga, menjadi bagian dari trio saya. Dan jawaban sederhananya adalah ini. Artinya, tidak hanya aku tidak terluka, malah, aku menguat. Jadi, tepat sekali. Alasan kuil iblis dan kuil Jiuxia selalu ada. Sebab meskipun baik dan jahat bertentangan, para dewa dan iblis tak terpisahkan. Dunia adalah yin dan yang, distribusi normal. 6 alam reinkarnasimu dan Sumeru Jiaziku adalah 1. Hanya saja terbagi menjadi 2 bagian sekarang. Dan saat kedua kekuatan ini bersatu, berubah menjadi sebuah kata. Morality. Penguasa kuil iblis menggunakan cara tercela seperti itu. Yunzhou. Zixin, Sijin. Ye Yunzhou.
Aku membawa kedua wanita ini. Tuan Istana Iblis, apa maumu? Hah? Memangnya apa mauku? Besok akan kukasih tahu alamatnya. Datanglah sendiri atau kubunuh dia. Tuan Aula, ayo ikut besok. Meskipun kami terluka, tapi kami masih bisa berguna. Aku mau orang-orang. Akan ada banyak air di sekitar. Tidak, dia ingin aku pergi sendiri. Dia pasti mengancam nyawa Zixin dan si Jin. Aku bisa mengatasinya sendiri. Mari kita lihat trik apa yang dia mainkan. Ye Yunzhou, hidup anak ini enak sekali. Dia punya 2 wanita cantik. Cemburui saja dia. Saran saya, lepaskan aku sekarang. Kalau tidak, saat Yunzhou datang nanti, aku juga bisa bujuk dia tinggalkanmu utuh. Hahaha, punya kepribadian. Aku suka itu. Tapi aku bukan yang menunggu mati. Itu ketua istana Jiuxia milikmu. Itu tidak mungkin kan? Kecuali penguasa istana iblis punya rencana. HMPH, jangan coba tipu aku. Nanti kau akan tahu. Hahaha, apa yang kau bicarakan? Bicara padaku. Jangan khawatir, hanya aku. Dan seterusnya. Kau ketua istana iblis yang terhormat. Masih takut pada orang lain selain aku? Mungkinkah terluka dalam setelah kena tanganku? Luka dalamnya begitu parah, sehingga kau bukan lawan selevel 3 tetua lagi. Tak kusangka kau bisa menebaknya. Lagi pula, aku tak pintar, tapi aku tak bisa jadi master pavilion Jiuxia. Yang kan datang. Jika kau berani datang, aku akan pakai jalan Shura, habisi mereka semua. Yunzhou, orang ini sepertinya punya konspirasi. Kau harus berhati-hati. Konspirasi, akulah konspirasi. Ye Yunzhou. Kau gabungkan metode kultivasi pavilion Jiuxia dan metode kultivasi kuil iblis. Gabungkan keduanya jadi satu, kau pasti sudah menemukan formula kultivasi baru. Beri aku formulanya. Aku akan membiarkan kalian berdua pergi. Wanita Kesai Anggan. Yunzhou, jangan katakan padanya. Kau katakan padanya. Kita bertiga harus mati. Biarkan kami sendiri. Bunuh dia sekarang. Jika dia menguasai teknik itu, pasti akan memusnahkan Kyushu. Yunzhou, sebagai ketua pavilion Jiuxia, bukan untuk menyelamatkan kita dan mengabaikan nyawa seluruh dunia. Aku tak punya waktu bersamamu. Aku hitung sampai 3. Setelah 3 hitungan, kau takkan pernah melihat mereka lagi. Jangan coba buat trik untuk menipuku. Aku bisa membedakannya. 3, 2, 1. 2, 1. Lambat. Akan kuberitahu formulanya. Sepertinya pahlawan muram dan si cantik pergi. Saat kau ucapkan formula itu. Tapi jangan menggantung, terima saja bulat-bulat. Kau tak mau kedua wanita pujaanmu juga. Hilang lengan dan kaki. Jangan khawatir dan dengarkan. Tanpa beraksi, tanpa ego, tanpa gentar, tanpa keinginan. Tanpa kegilaan, tanpa amarah. Tidak? Satu kalimat lagi. TAPI. Sisa separuh kalimat, kau bisa sebut seseorang dulu. Oke. Apa kau ingin sebut dia dulu? Pria yang mana? Kamu lepaskan mereka semua dulu. Biarkan Zixin duluan. Yunzhou. Mundur di belakangku. Aku lepaskan orangnya. Bagaimana separuh kalimatnya? Kenapa kamu buru-buru? Separuh kalimat sisanya, dengarkan baik-baik. Jangan terkejut. Saisa. Napas mengikuti. Pikiran menyatu. Aku mengerti. Aku mengerti. Hahaha. Saijen, kemari sekarang. Kyushu milikku. Ayo kemari sekarang. Kyushu adalah milikku. Yunzhou, apa yang harus kita lakukan? Punya popcorn atau kuaci? Popcorn dan kuaci, standar untuk ditonton. Sepertinya Yunzhou punya cara. Apa yang kau gumamkan? Bukan apa-apa. Oh, kau tak perlu mendengarkan. Yi Yunzhou.
Terima kasih sudah memberitahu rumusnya. Sekarang aku kuasai langit dan bumi. Tak ada lagi yang menjadi lawanku. Aku sudah menjadi dewa. Sebagai dewa, kuizinkan kau ucapkan kata terakhirmu sebelum mati. Oh. Kalau begitu, kata terakhirku adalah membiarkanmu hidup beberapa jam lagi. Apa yang terjadi? Kenapa aku tak berdaya? Kau tak sadar langit dan bumi yang kau kuasai. Ada yang berbeda? Kau menjebakku. Kau menjebakku. Aku tak bisa mengandalkanmu. Lalu siapa lagi? Sudah 3 tahun, mengapa kau tak punya otak? Tapi aku jelas merasa tubuhku penuh kekuatan. Kau memberiku formula yang tepat. Benar. Tapi sebaliknya. Sadar. Kekuatan langit dan bumi menyatu. Penyacuan meridian. Lalu, kekuatan berkumpul. Meridian langit dan bumi tidak menyatu. Aku tidak menerimanya. Bukankah aku baru saja bilang, aku tak pantas jadi penguasa istana Jiuxia. Tapi, Ye Yunsu, aku sudah urus 2 wanita itu. Hahaha. Zixin, Saijen, Beijing Gan. Mereka menanamkan racun pada mereka sebelumnya. Suamiku. Ada apa, istriku? Kamu lupa makan. Lihat saja ingatanku. Oh iya, apa kamu masih terbiasa hidup begini? Aku baik-baik saja. Pokoknya, selama aku bersamamu, aku bisa. Lagi pula, tabunganku masih 5 miliar dari keluarga Hua. Yah, benar, Yunzhou. Ada hal yang ingin kutanyakan. Ya, kau bertanya. Kenapa kau selamatkan Tan Zifin dulu, bukannya menyelamatkanku? Apa kau masih menyukainya? Nona baru. Selamatkan dia dulu. Karena dia adalah donatur, dia orang yang baik. Jadi aku harus menyelamatkannya. Tapi jika kau mati, aku akan mati bersamamu. Karena aku mencintai. Fancy hantu. Aku juga cinta pada. Kepala balai, seseorang menerobos radius 100 meter Anda. Zifu, aku bukan lagi kepala balai. Kau tak perlu mengikutiku lagi. Tenzishin. Ini tidak baik. Istri, pergi cepat. Apa dia belum menyerah setelah sekian lama? Yunzhou, aku salah. Tolong maafkan aku.